indah terukir bagiku, anugerahmu kau berikan, cinta kasih kau curahkan, belum pernah engkau meninggalkan. Sepanjang hayat di sampingku, menari bersama, mengejar hadirmu, terbang melayang laluku ke tempat yang terindah. Adakah ini hanya hayalan? Tapi semuanya kenyataan. Indah sebuah kisah cintamu terukir di hatiku. Indah tercipta karya tentangmu, oh Yesusku. Menari bersama, mengejar hadirmu, terbang melayang laluku ke tempat yang terindah. Adakah ini hanya hayalan? Tapi semuanya kenyataan. Indah sebuah kisah cintamu terukir di hatiku. Indah tercipta karya tentangmu, oh Yesusku. Tuhan selalu melindungi kita daripada pelbagai bahaya, karena bahaya itu setiap hari mengintai kita. Oleh itu saudara-saudari, kita harus selalu berdoa. Meskipun aku melangkah di lembah bayangan maut, aku tidak akan takut. Sebagai anak Tuhan, kita tidak perlu ragu ataupun bimbang, karena Tuhan sendiri yang menjanjikan pelindungan terhadap kita. Tuhan memakai orang-orang tertentu untuk melindungi saya dan saudara-saudari. Sedarlah kita, Tuhan mengirimkan Yonatan untuk melindungi kita. Saudara-saudari, bersyukurlah dengan orang-orang yang lebih memikirkan kepentingan Anda daripada kepentingan diri sendiri. Banyaklah berdoa, baik untuk negara kita. Berdoalah buat keluarga Anda, berdoalah buat gereja kita. Jangan biarkan masa ini berlalu begitu saja. Ambillah kesempatan. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyanyi memuji Tuhan. Jiwa kita memuji Tuhan. Haleluya bagi Sang Raja. Haleluya bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Kita naikkan pujian haleluya. 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 Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya bagi haleluya.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Yesus. Menyanyilah hai jiwaku. Menyanyilah hai jiwaku. Menyanyilah puji nama Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Puji Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Puji Tuhan Yesus. Menarilah sobatku. Menarilah hai sobatku. Menarilah puji nama Tuhan Yesus. Kudus Tuhan. Kudus, 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 kudus Tuhan. Kudus nama Tuhan Yesus Kristus. Ajaib Tuhan. Ajaib, 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 ajaib Tuhan. Ajaib nama Tuhan Yesus Kristus. Menyanyilah jiwa. Menyanyilah hai jiwaku. Menyanyilah puji nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Puji Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Segala sembah, segala puji kami bagi Engkau Raja kami. Engkau Tuhan yang menebus kami, yang telah menguduskan kami dengan darah-Mu sendiri. Segala puji, segala sembah kami. Haleluya kami bagi Yesus Kristus Tuhan kami. Oh haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Oke, mari kita puji Tuhan dengan satu pujian Api Kemuliaan Tuhan. Dengarkanlah suara Rafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Rafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu diri mengangkat tinggi panjangnya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita.
Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan, Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesus adalah Raja kita, Juru Selamat kita. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah-Nya. Dengarkanlah suara nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu ini mengangkat tinggi bajunya, bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey! Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gereja-Nya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Yesus Kristus adalah Raja. Yesus Kristus adalah Raja. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Anugerah Tuhan yang tidak pernah berubah. Anugerah-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Yesus. Engkau Allah yang sanggup datang menjadi sama seperti kami manusia, yang mati menggantikan dosa kami. Malahan Engkau telah hidup Tuhan, menjadi kebenaran kami yang percaya pada Engkau. Haleluya Yesus. Haleluya. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah, perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku, tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, Kau mulia, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku mengenangkan-Mu. Katakan Kau yang terawat, terakhir pencipta segalanya, seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku, tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku mengenangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, genap hatiku menyembah. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang
Oh, haleluya. Anugerahmu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tersenyumku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menangkanmu. Segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala pujian, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup. Sebagai persembahan yang hidup bagimu. Oh ya Yesus, haleluya. Terimalah sebagai persembahan hidup, terimalah persembahan. Seluruh hidup kami milik-Mu, karya-Mu yang terindah Tuhan, kekuatan yang Kau beri ya Bapa. Haleluya Yesus. Sehingga seluruh pengharapan kami adalah pada Kau Tuhan. Ajar kami untuk melihat Tuhan. Ajar kami untuk mengerti pengharapan yang kami ada dalam Kau Kristus Yesus Tuhan kami. Di kami mana kami berdiri teguh Tuhan, karena Kau yang telah memegang kami, memimpin kami. Haleluya Yesus. Haleluya Kudus. Haleluya. Haleluya. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam kami Tuhan. Nyata dalamku. Kau yang pegang hidup kami Bapa. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan, sanggup bangkitkan. Katakan kepada
kepada Tuhan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Nyata dalam hidup kita. Ya Tuhan, Kau yang pegang kami, Kau yang pimpin setiap langkah kami ya Bapa. Bahkan Kau yang akan menuntun kami seterusnya Tuhan di dalam kuat kuasa-Mu ya Bapa. Darah-Mu sanggup melepaskan kami Tuhan. Salib-Mu telah mengorbankan Kau sebagai Tuhan kami. Kau telah menebus kami ya Bapa. Nama-Mu yang berkuasa membangkitkan kami Tuhan. Di mana maut tidak akan bertahan kuasa. Karena Engkau Tuhan yang telah bangkit dari kematian untuk selamanya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Nyatakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu Tuhan. Tak pernah gagal rencana-Mu. Terang jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Dan Kau Tuhan yang Maha Kuasa, yang akan memimpin kami seterusnya, yang akan membawa kami dalam rencana-Mu ya Tuhan. Sempurna Takkan hilang ya Bapa. harapanku takkan hilang. Masa depan di dalam-Mu. Nyatakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Buka kekuatan kami. Percaya Kami percaya Tuhan. Ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Nyatakan harapanku. Harapanku di dalam-Mu Yesus, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Ku percaya. Ku percaya Ku aman dalam-Mu. Ku percaya
Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Karena Engkaulah kekuatan kami ya Bapa. Engkaulah tempat pelindungan kami Tuhan. Haleluya Yesus Kristus. Ajar kami Tuhan untuk tetap percaya, untuk tetap berpegang kepada janji-Mu Tuhan. Beri kami keyakinan yang penuh Tuhan, bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Haleluya Yesus. Segala puji, segala hormat, kuasa bagi Raja segala zaman, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Salam kepada kita semua. Terima kasih kepada jemaat sekalian yang setia bersama-sama dengan kita dalam memuji Tuhan, menyembah Tuhan pada hari ini. Dan pada hari ini, kita akan dilayani firman Tuhan oleh seorang hamba Tuhan, yaitu Pastor Charles Albert. Beliau berasal dari Sabah dan menetap di Sabah. Dan beliau merupakan gembala sidang di Sidang Injil Borneo Putatan Ministry Center di Kota Kinabalu. Jadi tanpa melengah-lengahkan waktu, saya percaya hamba Tuhan ini mempunyai message yang tersendiri, yang spesial, yang unik untuk kita sebagai BM Central City dalam kita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Jadi kita persilakan Pastor Charles Albert yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Selamat pagi dan terima kasih untuk setiap kita yang hadir pada pagi ini untuk mengikuti siaran dalam talian. Dan juga terima kasih kepada semua jemaat PMC dan juga jemaat dari BEM CC Kota Samarahan. So terima kasih untuk kita dan saya percaya pada pagi ini Tuhan pasti akan berbicara dengan kita sesuatu. Sebab setiap kali bila kita bertemu di dalam suasana sukacita Tuhan, pasti Dia akan melakukan sesuatu supaya kita berubah dan kita membawa perubahan. Haleluya. Sebelum kita teruskan, mari kita berdoa. Thank you Father, thank you Lord. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu pada hari yang indah. Kami percaya Tuhan ada kesusahan, ada juga kesenangan bagi kami, yaitu sukacita dan dukacita. Tetapi bagi kami semuanya adalah baik di dalam Engkau. Dan kami percaya apa yang Engkau benarkan pasti untuk kebaikan anak-anak-Mu. Juga Bapak, pada pagi ini saya doakan untuk semua jemaat PMC dimanapun kamu berada pada saat ini, serta dengan jemaat BEM CC Kota Samaran dimanapun kamu berada dan sedang mengikuti dalam talian, pasti kamu diberkati Tuhan. Ini adalah waktu untuk kita bersatu di dalam Tuhan, menerima berkat dari Tuhan untuk menikmati segala kebaikan Tuhan. Sebab kemurahan Tuhan dan kebajikan Tuhan pasti mengikuti setiap kita. Haleluya, terima kasih Bapa. Siapkan hati kami untuk mendengar dan membawa berkat bagi semua pendengar-pendengar pada pagi ini. Terima kasih Bapa. Semua ini kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Ya, sebelum saya pergi kepada tema, saya juga sangat bersyukur kepada Tuhan sebab kesempatan ini diberikan kepada kami. So, hai Sarawak, Tuhan berkati dimanapun kamu berada. Dan juga terima kasih kepada Pastor Ding telah mempercayakan saya untuk kongsikan firman Tuhan pada pagi ini. So semua yang tidak kenal saya adalah Charles Albert. Okay, saya adalah gembala di gereja SIB Putatan Ministry Center. Dan juga Sanjay adalah anak saya ya bagi Kota Samaran. So terima kasih dan juga Tuhan memberkati setiap kita. Okay, tema pada pagi ini adalah Tuhan Gembalaku. Kalau bila kita dengar atau kita baca Mazmur 23, bila kita katakan Tuhan Gembalaku, apa yang kamu akan ingat dan apa yang kamu akan teruskan? Pasti kamu akan teruskan dengan Tuhan Gembalaku, aku tidak akan kekurangan apa-apapun. Pasti. Ya,
So, tema pada pagi ini adalah Tuhan Gembalaku. Aku tidak akan kekurangan apa-apapun. Dia membuat aku berbaring di padang rumput yang hijau. Dia membimbingku ke tepian air tenang. Dia memulihkan jiwaku. Haleluya. So, tema pada pagi ini adalah Tuhan Gembalaku. Yohanes bab 10 ayat 14 sampai 15. Ini adalah teks bacaan kita. Yohanes bab 10 ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Haleluya. Pada pagi ini saudara dan saudari, kita mau cerita sedikit tentang tanggung jawab domba. Sesuatu yang pasti akan menjadi berkat bagi gereja. Bila seorang gembala diberkati, jemaat gereja diberkati, dan juga masyarakat yang tinggal di sekitar komunitas ataupun masyarakat yang beribadah, pasti mereka juga diberkati. Saya percaya. Dan juga bila Yesus mengatakan dia mengenal domba-dombanya dan siap untuk memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, artinya Yesus mengatakan dia mengenal domba-dombanya, maka dia menyatakan dia mengasihi dan melayani mereka. Kalau saya katakan saya mengenal jemaat saya harus ada dua perkara ini di dalam hidup saya, yaitu saya harus mengasihi mereka dan melayani mereka. Saya percaya bila Tuhan Yesus datang, dia datang dengan kasih. Dia mau melayani kita, supaya dia dapat melayani kita di dalam kasihnya, supaya kasihnya menjadi milik kita. So bila kita melayani, kita harus pindahkan kasih sebenar, kasih sejati ke dalam hidup orang yang mendengar, saudara dan saudari. So, bila Yesus mengatakan dia mengenal domba-dombanya, maka dia menyatakan, dia mengaku bahwa dia mengasihi dan melayani mereka, dan dia berkorban semua kepentingannya untuk domba-dombanya. Sama seperti ibu bapa, kita selalu beri yang terbaik kepada anak-anak kita. Pernahkah kita fikir pengorbanan kita? Pengorbanan kita. Kita berkorban untuk mereka. Kita beri yang terbaik kepada mereka. Tetapi kita tidak pernah kongsikan apa yang kita berikan kepada mereka. Begitu juga bila gembala melayani, dia melayani yang terbaik, dia beri yang terbaik. Tetapi jemaat ataupun anggota gereja, kamu tahu atau tidak? So inilah yang saya mau ceritakan kepada kita, betapa pentingnya. Gembala yang baik tidak akan mencuri. Gembala yang baik tidak akan merompak. Tapi dia akan menjaga keselamatan dan kesejahteraan dombanya. Dia tidak akan curi dari domba, dia tidak akan rompak dari domba-dombanya, tetapi dia akan menjaga keselamatan dan kesejahteraan dombanya. Dia akan mengenal masing-masing menurut namanya. Dia mengenal suara domba dan akan mengajar untuk tetap berkomunikasi dengannya. Wow, bila saya dengar ini, bila saya lihat ini, bila saya merenung ini, saya bilang, Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau saya tidak mengajar untuk berkomunikasi, pasti domba-dombanya tidak tahu bagaimana untuk berkomunikasi. You have to teach them to speak. You have to teach them to talk. You have to teach them to communicate, so that you miss nothing and they mean many. Setiap kita dapat belajar banyak perkara yang membangkitkan semangat dari gembala yang baik, supaya kita didorong dan menyadarkan dari segala kelemahan-kelemahan dan memulihkan diri untuk terus maju dalam konsep atau corak pemikiran yang baru dan sesuai pada musimnya. Saudara dan saudari, setiap kita dapat belajar banyak perkara yang membangkitkan semangat dari gembala yang baik.
Saya selalu fikir, kalau kita mau gembala kita baik, bagaimanakah respon dari bawah? Bagaimanakah respon kita sebagai anggota ataupun domba gembala itu? Untuk mendorong gembala, domba juga harus responi keadaan. Bagaimana kita membuat gembala saya bersemangat ataupun antusias untuk melayani domba-dombanya. Oke. Dan juga membangkitkan semangat dari gembala yang baik supaya kita didorong dan menyadarkan segala kelemahan-kelemahan dan memulihkan diri untuk terus maju dalam konsep dan corak pemikiran yang baru dan sesuai pada musimnya. So, selalu kita harus tahu bahwa setiap kita dapat belajar banyak perkara yang membangkitkan semangat dari gembala yang baik. Saya mau gembala saya baik. Saya mau lihat, saya sebagai gembala, saya mau lihat domba-domba saya sehat dan walafiat. Sehat dalam semua segi, jasmani dan rohani. Saudara dan saudari, hal yang pertama yang saya mau sentuh daripada bacaan dari Yohanes bab 10 ayat 14 dan 15, ada dua perkara yang saya mau sentuh. Pertama adalah kasih seorang gembala. Kasih seorang gembala. Kasih seorang gembala yang baik tidak membelah bagi kasihnya. Dia akan mengasihi dengan saksama. Dia akan mengasihi dengan saksama, dengan sama rata. Tidak ada pilih kasih. Gembala yang baik itu adalah kasih seorang bapa bila dia melihat anaknya. Itu sebab pembapaan sangat penting dalam setiap gereja dan generasi. So Yesus datang dengan mengasihi kita. So gembala gereja maupun anggota gereja, kita juga harus datang dengan kasih Tuhan. Sebab Yesus datang dengan kasihnya dan mengasihi kita. Kita sebagai umat Tuhan, kita juga harus memiliki kasih Tuhan dan kita membawa kasih Tuhan kemanapun kita pergi. So Yesus adalah model bagi setiap kita. Kalau kita mau tahu bagaimana dia mengasihi, kita belajar dari Yesus. Bagaimana saya dapat belajar dari Yesus? Saya dapat belajar dari Yesus dari firman-Nya. Sebab dia telah berbicara bagaimana dia mengasihi gerejanya, bagaimana dia mengasihi domba-dombanya. Saudara dan saudari, Yohanes bab 3 ayat 16. Ini lebih kepada Tuhan yang mengasihi. Yohanes bab 3 ayat 16. Kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kerana kasih Tuhan begitu besar, supaya kita jangan binasa. Bagaimana dengan gereja? Apakah kasih yang kamu memiliki? Kasih yang berkompromi? Ataupun kasih yang sejati, atau kasih agape yang maksud saya di sini. Bila kita mengatakan saya mengasihi gembala saya, atau gembala mengatakan saya mengasihi domba-domba saya, apakah itu kasih sejati ataupun kasih apa? Saya masih syurkan setiap kita perlu belajar tentang kasih agape. Bila kita melakukan sesuatu, kita percaya kepada Tuhan. Dia adalah pemberi berkat seterusnya. So kita harus belajar contoh dalam kasih sejati Tuhan bagi dunia ini. Dia datang dengan penuh semangat. Walaupun dia tahu dia akan mati satu waktu, tetapi dia datang dengan penuh semangat sebab dia memiliki kasih, dan kasih itu tidak boleh dirompak oleh sesiapa. Kasih itu tidak boleh dicuri oleh sesiapa. Inilah saatnya bagi gereja untuk kongsikan kasih Tuhan. Inilah saatnya gembala gereja untuk mengongsikan kasih Tuhan. Jangan pilih kasih.
Dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Sebentar tadi kita tahu Yesus datang dengan kasih-Nya. Dan saat ini 1 Yohanes bab 4 ayat 7, bacaan ini. 1 Yohanes bab 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Tuhan, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Tuhan dan mengenal Tuhan. Haleluya, saudara dan saudari. Ini adalah antara kita, antara orang-orang percaya, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Apa yang menyatukan kita adalah kasih. Kalau kita mengatakan dan kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, kita juga harus membuktikan kita mengasihi saudara seiman. Kita tidak boleh mengatakan saya mengasihi Tuhan, tetapi kita menolak saudara seiman dari kasih yang kita miliki. Kasih yang kita miliki bukan kasih kita. Kasih yang kita miliki adalah kasih dari Tuhan. Sebab Dia membawa kasih dan dikongsikan kasih-Nya kepada gereja, kepada kita, saudara dan saudari. Tidak ada kompromi di dalam kasih. Yang kompromi dalam kasih adalah orang yang tidak mengenal Tuhan, kata firman-Nya. Di dalam 1 Yohanes bab 4 ayat 21 ada perintah ini kita terima dari Dia. Apakah perintah yang kita terima dari Dia? Barang siapa mengasihi Tuhan, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudara dan saudari, kalau saya mengaku saya mengasihi Tuhan, saya harus buktikan. Itulah sebabnya Yesus datang, sebab Yesus datang dengan kasih Bapa. Dan Dia adalah kasih, dan Dia telah mengajar kita untuk mengasihi, dan Dia telah buktikan kasih-Nya dengan perbuatan atau dalam perbuatannya. Di dalam Matius bab 20 ayat 19 dan 20, apa yang gereja harus lakukan? Gereja harus lakukan apa? Karena itu pergilah. Matius bab 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara dan saudari, apa yang Tuhan katakan? Pergilah dengan kasih. Beritakanlah kasih ke seluruh dunia. Dia datang dengan kasih, Dia mengajar kita kasih, dan sekarang Dia suruh kita pergi dengan kasih. Gembala yang baik telah mengajar kita. Dia tidak akan letakkan kita di tempat kekurangan, saudara dan saudari. Dia datang untuk memberi contoh yang baik, dan contoh itu adalah kita, kamu dan saya. Apakah kita memiliki kasih yang sempurna? Apakah kita memiliki kasih yang sejati? Apakah kita memiliki kasih agape? Bila kita melakukan, jangan harap sesuatu daripada orang yang kita bantu. Sebab Tuhan ada berkat bagi kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Haleluya. Tapi kita melakukan yang terbaik. Perkara yang kedua yang saya mau kongsikan kepada gereja adalah gembala yang baik akan terus bergerak maju. Gembala yang baik akan terus bergerak maju. Kalau gembala bergerak maju, gereja akan bergerak maju, dan juga masyarakat yang tinggal di kawasan itu juga akan bergerak, sebab roh Tuhan yang bekerja, bukan roh manusia. So, perkara yang kedua adalah gembala yang baik akan terus bergerak maju. Sebab Yesus datang arahan Bapa. Dia bukan datang melakukan hak Dia, hal Dia sendiri, tetapi Dia datang untuk melakukan hak dan hal kerajaan surga. Haleluya. So, perkara kedua, gembala yang baik akan terus bergerak maju. Gembala yang baik akan sentiasa membawa ke padang rumput yang hijau dan membimbing ke air yang tenang. Haleluya. Bila kita baca membawa ke padang rumput, ia adalah satu kawasan yang terbuka, peluang yang besar. Dia akan membawa kita ke tempat di mana ada peluang besar bagi kita untuk maju. Visionary. Can
can see visions, can see the future for the generation. Yang hijau dan membimbing ke air yang tenang. Air yang tenang memberi gambaran kita akan keluar. Dia mau bawa kita keluar dari pergolakan dan perpecahan, supaya kita tenang, jiwa kita tenang. Saudara dan saudari, kita akan lihat, oh puji Tuhan, bila saya katakan ini, saya rasa satu antusias yang luar biasa. Ya, gembala yang baik akan sentiasa lihat, akan selalu berbicara bagaimana membuka peluang kepada jemaat dan untuk jemaat supaya mereka maju. Kita akan doakan. Jangan kita doakan tanpa melihat di dalam roh apa yang ada di hadapan kita, apa yang kita dapat menguasai. Kita tahu pada tahun ini PMC membuat satu tema, bangkit PMC. Kita harus bangkit mengalahkan, bangkit untuk maju. Tuh, saya percaya tahun ini Tuhan mau kita bangkit dan maju. Untuk membawa perubahan, kita harus tinggalkan hidup gaya lama, baru kita boleh maju membawa gaya Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, luar biasa. Di dalam Yesaya bab 58 ayat 11, Tuhan gembala yang baik akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Oh man, this is great. Bila saya baca ini, saya bilang, wow, luar biasa. Tuhan akan menuntun engkau sentiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Itu adalah hati Bapa. Itu adalah gembala yang baik. Itu adalah Tuhan kita. Kita memiliki roh Tuhan, saudara dan saudari. So maka di sini apa yang kita harus lakukan? Gereja harus membawa masyarakat untuk mengenal Tuhan yang benar, supaya mereka tidak akan hidup dalam kekurangan. Seperti mana yang dikatakan di dalam Yesaya bab 58 ayat 11. Tuhan akan menuntun engkau. Tuhan mau kita. Tuhan mau kita. Bila dia menuntun kita, supaya kita juga dapat menuntun orang lain untuk menikmati apa yang Tuhan telah janjikan kepada umatnya. Itu tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan. Marilah kita bangkit. Marilah kita bangkit. Kita bantu gembala kita. Kita mendorong, memberi semangat baru bagi gembala kita. Begitu juga gembala akan bangkit, mendorong jemaat supaya kita bawa kasih dan kita maju membawa sukacita Tuhan di tengah-tengah masyarakat yang belum lagi mengenal Tuhan. Gereja tidak akan stagnan. Gereja tidak akan berhenti bergerak. Gereja pasti akan bergerak maju, sebab roh Tuhan yang bekerja dalam hidup kita akan menolak kita sehingga sampai ke target ataupun standard yang Tuhan mau terjadi di kota kita. Haleluya. Mari kita lihat di dalam Ibrani bab 10 ayat 23 dan 24. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia akan menjanjikannya setia. Kita tahu bahwa Tuhan telah berjanji kepada kita. Dia telah berjanji kepada kita dan Dia setia. Apa yang Dia telah janjikan kepada kita, Dia pasti akan lakukan. Dalam ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Inilah dorongan yang dikehendaki dan harus diperoleh oleh setiap anak-anak Tuhan. Kasih yang mendorong, kasih untuk pekerjaan yang baik. Kita harus bangkit. Dimanapun kita berada pada saat ini, gereja harus bangkit. Kita harus bangkit di dalam kasih Tuhan. Kita harus bangkit di dalam sukacita Tuhan.
Kita harus bangkit supaya kita dapat maju seperti mana Tuhan mau kita maju, saudara dan saudari. Don't be a stagnant believer. You can be a radical, but do not be a stagnant believer. You should be moving forward. You should be going forth, bringing the gospel. Jangan just biarkan, sudah cukup, saya sudah kenal Tuhan, sudah cukuplah. Pelan-pelan saya akan cerita dengan keluarga saya. Tidak. Dimanapun kamu pergi, dimanapun kita berada, kita akan jadi saksi Kristus. Orang sedang memperhatikan kita. Orang sedang memperhatikan kita. You like it or you don't like it, it's okay. But orang sedang memperhatikan kita. When you come out from the car, bila kamu keluar dari kereta, orang sedang melihat kamu. Bila kamu pergi shopping, orang sedang melihat kamu. Sebab kamu adalah terang dunia. Kamu adalah orang yang sangat bahaya. Sebab kamu ada kebenaran Tuhan. Kamu adalah orang yang boleh membawa satu transformasi baru. Kamu boleh bawa satu perubahan bila mereka mengenal isi hati kamu. Apa yang kamu miliki dari Tuhan, hidup mereka akan berubah. Saudara dan saudari, setiap kita harus berjaga diri dan berfikir bahwa bagaimana kita boleh saling membantu. That should be our thinking. Bukan untuk menjatuhkan orang lain. Bagaimana? You should take care of yourself. Dan use your brain, use your mind. Bagaimana untuk menolong orang lain. So kita harus saling melakukan apa sahaja yang boleh membantu bertumbuh kuat dalam iman. Dan mendorong selalu untuk mengasihi dan melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang kita harus lakukan. Jangan kita rasa letih bila kita melakukan sesuatu yang baik. Jangan kita rasa letih bila orang memanggil kita untuk melayani mereka. Ingat, itu adalah peluang perjanjian Tuhan bagi kita. Bila kita melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memperluaskan kerajaannya, kita diberkati, keturunan kita diberkati Tuhan. Percayalah, saudara dan saudari, hidup kita ini luar biasa. Dua perkara yang saya telah kongsikan kepada kita pada pagi ini. Gembala yang baik, gembala yang penuh dengan kasih. Bila gembala itu penuh dengan kasih, anggotanya penuh dengan kasih, dan anggota itu mau kongsikan kasihnya kepada jemaat ataupun kepada masyarakat yang ada di sekeliling mereka atau di sekitar mereka. Gembala yang baik tidak akan biarkan domba mereka kekurangan. Dia akan cari jalan bagaimana menolak mereka, bagaimana untuk memperbesarkan, mengembangkan mereka. Gembala yang baik akan selalu mengambil waktu. Bila domba-dombanya rehat, dia akan jaga pintu masuk. Sebab firman Tuhan mengatakan, Yesus adalah pintu masuk dan pintu keluar. Dia akan menjagai. So begitu juga dengan gembala gereja. Saya percaya, Pastor Ding, saya percaya dengan diri saya. Walaupun kita tidaklah sehebat mana, tetapi apa yang katakan firman Tuhan itu kita patuhi dan kita lakukan. So anggota gereja pasti diberkati dan harus bangkit memuliakan Tuhan. Sebab kasih yang kamu miliki adalah kasih agape dari Tuhan. Kasih yang kita miliki adalah kasih untuk kita kongsi sama. So orang yang memiliki kasih dari Tuhan, itu kasih seorang gembala. Dan juga seorang gembala yang baik, apa yang dia akan lakukan? Dia akan terus bergerak maju. Dia tidak akan berhenti. Dia tidak akan, setiap gembala tidak akan rasa penat, sebab mereka tahu panggilan mereka. Coba kamu lihat anak-anak muda yang mau maju. Kamu jangan mempertikaikan tentang rehat, sebab mereka ada visi dan mereka mau lakukan apa yang mereka mau lakukan. Kadang-kadang mereka tidak tidur macam saya. Saya jarang tidur awal. Sebab banyak perkara yang saya fikir, banyak perkara yang saya tulis, banyak hal yang saya percaya itu daripada kuasa Roh Tuhan yang bekerja di dalam fikiran saya.
Saudara dan saudari, bila tenang, Tuhan akan berbicara dengan begitu terang sekali. Tetapi di dalam kesesakan juga Tuhan akan melakukan keajaibannya. So di manakah kita? Tuhan mau kita maju. Tuhan mau BEMCC maju. Dia mau SIBPMC maju. Jangan duduk diam dan beromong-omong kosong. Jangan buang masa. Gunakan firman Tuhan. Sebab bila kita lepaskan firman Tuhan, puji Tuhan, berkat besar akan mengalir dalam hidup kita. Saudara dan saudari, terima kasih bersama dengan saya. Sebagai kesimpulan, kasih sejati, true, pure and genuine, akan berkembang dan bertambah agar sehat dan tidak akan ada kekurangan, sebab sentiasa mengambil tahu dan menyegarkan jiwa kita. That is kasih sejati, kasih agape. Kan selalu ambil tahu. Saya selalu ambil tahu tentang anggota gereja melalui ketua kelompok, sebab itu tanggung jawab kita. Kita segar sebab kita mengerti tanggung jawab yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kita rasa antusias sebab kita tahu panggilan Tuhan. Haleluya. Itulah bezanya. Kasih sejati akan berkembang dan bertambah agar sehat dan tidak akan ada kekurangan, sebab sentiasa mengambil tahu dan menyegarkan jiwa kita. Haleluya. So mari setiap kita memiliki kasih seperti kasih Tuhan Yesus Kristus, yaitu kasih agape. So terima kasih bersama-sama dengan saya. Dua perkara yang cukup luar biasa saya telah sentuhkan adalah kasih seorang gembala yang baik. Begitu juga seorang gembala yang baik tidak mau lihat kamu stagnan. Dia tidak mau lihat kamu berhenti. Dia mau kamu maju. Dia akan menolak. Bila dia menolak kamu, jangan kamu pula menolak dia. Maksud saya ini, bila dia tolak kamu maju, jangan pula kamu lari dari dia. Dia sayang kamu. Dia mau lihat hidup kita berubah. Saya tidak berhenti menolak anak-anak saya. Saya akan tolak mereka dalam pendidikan. Puji Tuhan. Begitu juga saya percaya dengan setiap pemimpin kelompok sel. Saya akan tolak mereka supaya mereka dapat lakukan sesuatu. Kadang-kala bila kita tidak tolak, mereka tidak dapat meluaskan kemah mereka. Mereka tidak dapat expand kemampuan, ability mereka. Saya percaya setiap kita ada kemampuan yang luar biasa. Jangan kuburkan kemampuan kamu. Inilah waktunya, keluarkan kemampuan kamu dan maju. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dan juga terima kasih kepada semua anak-anak Tuhan SIBPMC serta BEMCC Kota Samarahan yang sentiasa peka terhadap keadaan dan sasaran doa. Di dalam Efesus bab 6 ayat 12, kerana perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu adalah tanggung jawab kita. So jangan berhenti berdoa. So saya berdorong jemaat BEM CC supaya kita jangan berhenti berdoa. Yang membuat kita bergerak adalah doa. So kalau kita berhenti berdoa, maka kita juga akan berhenti bergerak. Kita harus bergerak dalam doa, maka kita akan terus bergerak. Okay, Tuhan memberkati. So terima kasih kepada Pastor Ding and the team dan semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia akan melakukan mukjizat. Terima kasih kepada semua pendoa syafaat di PMC maupun di BEMCC. Tuhan berkati. Dan juga semua ketua kelompok, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk technician kita. Memang mereka expert dan telah menjayakan siaran ini kepada PMC dan juga BEM. Tuhan memberkati kamu. Haleluya. So terima kasih sekali lagi saya ingin katakan semua yang terlibat untuk menjayakan online ini,
Tuhan berkati kamu dimanapun kamu berada. So thank you very much. Saya perlu katakan juga, thank you Sanjay for your wonderful good work. God bless you. And God knows the best for you, and He is always the best for you. I believe that. So thank you so much for PMC. Oh, people are great because we are moving generation. We don't stop. We move until God take us to higher level in the ministry. Thank you, Father. Thank you, Lord. Okay, sebelum kita bersurai, alright, mari kita berdoa. Thank you, Father. Bapa Syurgawi, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu Bapa. Engkau adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti melayani kami, tidak berhenti memberi kami apa yang kami kurang. Engkau penuhi kami dengan sukacita-Mu. Tuhan, pada pagi ini kami diberkati dengan satu firman yang sangat luar biasa. Kami percaya sebagai seorang hamba Tuhan, kita adalah hamba Tuhan yang menjadi model contoh kepada gereja yang telah berikan kepada kami, supaya gereja dapat bergerak, masyarakat dapat bergerak maju. Dan kita doakan dan kita mengistiharkan dimanapun kita berada, kota itu akan berubah muka, akan membawa semua pembangunan untuk pelayanan-Mu yang luar biasa. Kami doakan di mana ada cahaya, di mana ada kekuatan Tuhan, di situ akan terjadi satu kebangkitan yang luar biasa. Maka kami percaya kota yang berseru nama Tuhan, kota itu akan menjadi kota tumpuan mata dunia, dan perniagaan dan segalanya akan berubah. Kami doakan Bapa, pusat perniagaan dan juga pusat untuk ekonomi akan menjadi pusat di mana tumpuan mata Tuhan sedang tertuju pada saat ini. Sebab pekerjaan dunia akan datang ke situ Bapa untuk menerima berkat, dan pada waktu itu juga berita kebenaran akan disebarkan. Kami doakan untuk dua kota ini Tuhan, satu kota Putatan dan juga kota Samarahan. Berkat-Mu akan mengalir, berkat-Mu akan mengalir. Gembala akan bangkit dengan luar biasa, dan juga jemaat akan bangkit dengan luar biasa. Haleluya, kami percaya Tuhan, inilah saatnya, bukan lagi ketuk pintu Bapa. Hati setiap penduduk di kota itu akan dengar bunyi sangkakala dalam hidup mereka. Inilah saatnya untuk mereka respon kepada kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, jemaat PMC. Tuhan berkati dimanapun kamu berada. Terima kasih bagi semua keluarga yang setia bersama dengan gerakan Tuhan di pelayanan PMC. So saya harap begitu juga dengan BEMCC. Kamu adalah pusat pemulihan, pusat kebangkitan, pusat pemulihan dan kesedaran bagi masyarakat di kawasan itu. Saya percaya generasi baru akan dibangkitkan. Generasi baru akan angkat tangan dan memuliakan Tuhan. Setiap lutut akan bertelut di hadapan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oke, ingat, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah saksi Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, sebelum kita bersurai, mari kita lafazkan doa dalam Matius bab 6 ayat 9 sampai 13. Kerana itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Mazmur 103. Mazmur ini selalu PMC lafazkan sebagai kekuatan dan pengakuan. Haleluya. Mazmur 103 ayat 1, 2 dan 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku, dan telah membebaskan saya dari segala kutukan keturunan. Saya adalah utusan Tuhan. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan daripada Pastor Charles Albert, dan saya percaya Anda sudah diberkati
Dan kesempatan ini saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih kepada jemaat sekalian yang setia bersama-sama dengan BM Central City dalam setiap kebaktian. Dan pada hari ini juga saya ingin mengucap syukur kepada Tuhan di atas penglibatan kita sempena first fruit offering pada minggu lepas. Dan saya percaya bagi kita yang sudah memberikan first fruit offering ataupun persembahan buah sulung kita untuk tahun 2021 ini, saya percaya Anda akan mengalami berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Dan kesempatan ini juga saya ingin merakamkan berbanyak-banyak terima kasih di atas sokongan Anda, di atas penglibatan Anda sepanjang hari kita memberikan persembahan buah sulung kita. Saya berdoa agar setiap pemberian Anda, berapapun jumlahnya, kiranya Tuhan akan memberkati kita. Sesuai dengan tema kita pada tahun ini adalah Tuhan adalah gembala yang baik. Dan saya berdoa gembala yang baik itu yaitu Tuhan Yesus yang akan memelihara hidup kita sepanjang bulan-bulan yang akan datang. Mulai bulan ini sehinggalah bulan Desember 2020 ini. Penyertaan Tuhan itu akan bersama-sama dengan kita. Terima kasih. Dan sebentar juga kita akan memberikan persembahan kita, persembahan persepuluhan, janji iman dan sebagainya. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Sambil itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa di surga, hamba mengucap syukur Tuhan atas jemaat BM Central City yang setia, yang murah hati, yang ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan di gereja BM Central City ini. Bapa Surgawi, terima kasih oleh karena penglibatan mereka dalam mempersembahkan persembahan buah sulung mereka. Aku bersyukur Tuhan oleh karena hati mereka yang mau mendekat diri dengan Engkau. Sehingga tahun-tahun ini, bulan-bulan ini yang akan datang, hidup mereka akan sentiasa dijaga, dipimpin oleh Tuhan. Berkati perjalanan jemaat-Mu Tuhan, berkati persekolahan mereka, berkati yang berniaga, berkati keluar masuk mereka dari rumah, sesuai dengan janji-Mu Tuhan. Ketika kami mengutamakan Engkau, kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat, bertakhta di atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Aku berdoa memberkati tangan-tangan yang telah memberi dan akan memberi pada hari ini. Engkau juga berkati mereka dengan berlimpah-limpah. Sehingga kehidupan mereka Tuhan akan menjadi kesaksian yang indah bagi orang-orang lain. Haleluya. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati yang belum memberi, kiranya Tuhan Engkau limpahkan kemurahan, limpahkan kebajikan-Mu atas hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudari, sebentar kita akan pulang ke tempat kita masing-masing. Sebentar kita akan melakukan tugas kita seharian, baik di rumah, di sekolah, di pejabat. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa kita. Bapa Surgawi, aku ingin menyerahkan jemaat BM Central City ke dalam tangan pengasihi-Mu. Kiranya anugerah Allah yang akan terus melingkupi mereka. Kasih Tuhan yang akan terus menyertai mereka. Dalam apapun yang mereka lakukan, mulai hari ini dan sampai pada ujung minggu yang akan datang dan hari yang seterusnya, Engkau yang akan memimpin mereka, memelihara kehidupan mereka Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Anak-anak kecil yang ada di rumah, yang sedang belajar, Engkau beri hikmat, Engkau beri kebijaksanaan. Baik yang mempersiapkan diri untuk pergi ke kerja, Engkau juga menyertai mereka dengan kecekapan, dengan excellent spirit. Apapun yang mereka buat, mereka lakukan untuk Tuhan. Haleluya. Kami serahkan juga para orang-orang yang senior. Kami berdoa Tuhan dalam kelemahan tubuh mereka, jika ada di antara mereka yang sudah ujur, mari Tuhan Engkau mendampingi mereka. Sehingga dalam hari-hari yang lalui, mereka terus berharap dan melihat kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, mari kita sambut berkat kepada Tuhan kita sambil kita tadakan tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kamu kedamaian. Sambutlah berkat ini di dalam satu nama yang besar, itu nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Semua kita yang percaya katakan, amin, amin, dan amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Andaikan berubah semua, andaikan duniamu gelap, mampukah kau bertahan mengikut jejak dirinya? Tuhan memang cinta, jangan lepaskan dirinya, karena Dia warnai dunia dengan warna-warni, terpancar indahnya cintamu. Oh, oh, oh. Warnai dunia dengan pelangi cinta, ku yakin kau rasaku. Kini berubah semua, alam duniaku bersinar, ku pegang erat tangannya, di bawah topangannya. Tuhan memang cinta, jangan lepaskan dirinya, karena Dia warnai dunia dengan warna-warni,